Ke rumah pacar naik mobil Grab, karena gak dihargai jika naik skuter. Untuk menjadi programmer web, harus paham konsep client server. Ayo Mas Arif, digas skuternya. Halo Sobat TIK semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Ari Kurniawan di channel Sobat TIK, channel edukasi terapan teknologi informasi. Sobat TIK semuanya, kita sudah mempelajari tentang berbagai kebutuhan untuk pengembangan web. Nah, kali ini kita akan mempelajari tentang konsep dasar pemrograman klien dan server. Jadi ketika kita akan membangun website, konsep ini Anda harus pegang betul-betul karena nanti kita akan melibatkan berbagai macam bahasa, dan bahasa ini akan menentukan apakah website kita nanti bagus apa tidak, menarik apa tidak. Jadi kali ini kita akan mempelajari tentang konsep client and server, dan sebelum saya masuk ke dalam bagaimana membuat kode programnya, mari kita ikuti ilustrasi berikut ini. Nah, Sobat TIK, berikut akan kita jelaskan konsep client server web application ya. Jadi konsep ini sebenarnya juga bisa berhubungan dengan konsep yang lain atau aplikasi yang lain, karena kan ada desktop application, ada mobile application. Konsep client server pun sama. Jadi kalau kali ini saya istilah-istilah yang terkait adalah web, karena yang kita pelajari adalah tentang web application. Paling tidak dari video ini kita akan mempunyai beberapa hal ya, kita masukkan dalam tujuan, yaitu kita harus paham tentang web dokumen. Karena kita akan membuat aplikasi berbasis web, otomatis dokumen-dokumen apa saja yang nanti akan membangun aplikasi kita ya. Kemudian akan muncul banyak istilah-istilah dari bagian klien dan peran bagian server dalam sebuah aplikasi web. Kemudian juga memahami peran dan fungsi berbagai bahasa atau script, baik yang diterjemahkan atau dijalankan di bagian klien, yaitu HTML, CSS, JavaScript, dan di bagian server yaitu PHP dan SQL. Jadi kalau kita melihat dari beberapa bahasa di sini, nanti ada beberapa yang perlu kita pahami betul sehingga kita tahu fungsi dan peran dari masing-masing bahasa pemrograman, nanti jelas terlihat di dalam ilustrasi. Kemudian karena di sini ada dua sisi yang beda, yaitu klien dan server, pasti klien dan server ini punya waktu sendiri-sendiri. Nah, untuk kebutuhan aplikasi, kita tentu akan bijak menggunakan apakah jam klien atau jam server. Dan ini tentu sangat erat kaitannya dengan aplikasi atau bisnis yang akan kita terapkan di dalam sebuah aplikasi. Nah, kalau kita mempelajari tentang dokumen web, ada tiga yang perlu kita pahami betul. Satu adalah Hypertext Markup Language (HTML), kemudian JS atau JavaScript, dan Cascade Style Sheet. Nah, untuk HTML dan CSS ini adalah bahasa markup. Kalau saya sendiri menganggap bahasa markup itu kan berupa tanda-tanda. Tanda-tanda ini kita sebut elemen, properti, di mana di situ nanti kita, kalau HTML adalah fungsinya itu adalah dengan elemennya akan membangun struktur dokumen web. Jadi dokumen web ini dibangun strukturnya oleh HTML. Nah, kemudian nanti CSS namanya saja style sheet,
fungsinya dia adalah bagaimana menampilkan struktur yang dibangun oleh HTML ini bisa kelihatan bagus ya. Bagaimana CSS menampilkan elemen-elemen HTML di dokumen web. JavaScript adalah bahasa pemrograman yang dijalankan di klien. Ya, karena kalau kita membahas bahasa pemrograman, pasti nanti di situ akan ketemu variabel, looping dan seterusnya. Lebih tepatnya JavaScript ini adalah scripting language. Ya, jadi scripting language itu kan untuk menjalankan cukup membutuhkan penerjemah atau interpreting, ya, di mana interpreter ini sudah ada di browser. Ya, kalau di dalam bahasa pemrograman lain untuk menjalankan program sampai ke tahap compiling. Jadi kita menuliskan kode program, terus diinterpreting, ya diterjemahkan bahasanya. Kalau tidak ada error, baru dikompil. Setelah dikompil, baru mendapatkan program binary. Nah, program binary ini nanti yang dijalankan di dalam sebuah sistem operasi. Jadi erat kaitannya dengan file biner di sistem operasi. Nah, kalau JavaScript tidak perlu dikompil, kita menuliskan kode program, kemudian kita jalankan aplikasi yang bisa menerjemahkan, langsung keluar hasilnya. Jadi itu perbedaan ya bahasa pemrograman dan scripting language. Nah, jika kita sudah membuat web dokumen ya seperti ini, HTML, JS dan CSS, ketika user ingin melihat hasilnya perlu menggunakan perangkat. Nah, perangkat itu kan sekarang mempunyai ukuran yang beda-beda. Ada yang layarnya lebar, ada yang layarnya kecil, ya. Jadi yang penting adalah ada yang namanya program web browser atau internet browser. Nah, ada Google Chrome, Mozilla Firefox, ada Safari, kemudian yang baru dari Microsoft Edge. Nah, itu kan browser dan masih banyak lagi browser. Karena browser itu tugasnya adalah menerjemahkan tiga tadi, HTML, CSS, JavaScript. Ya. Mengenai nanti CSS ada object oriented CSS, ada pengembangan yang lain, JavaScript juga frameworknya sangat banyak. Itu nanti akhirnya adalah sama, yaitu interpretingnya adalah sama. Nah, setelah dibuka menggunakan browser, ya, di mana file ini pasti akan disimpan di dalam sebuah folder ya. Jadi ketika pengguna memasukkan lokasi alamat dari sebuah browser, nah nanti oleh browser diterjemahkan ya, script HTML, bahasa HTML, CSS, JS, akhirnya muncul sebuah tampilan sesuai dengan yang didesain oleh pembuat. Nah, untuk contoh yang ilustrasi ini kita ikuti latihan berikut ini. Nah, untuk latihan pertama sesuai tadi bahwa di dokumen web itu ada 3 bahasa, di mana bahasa itu masing-masing mempunyai peran, yaitu HTML, ya, CSS dan JavaScript. Nah, kali ini kita akan membuat ketiga dokumen itu dan kita akan membuat satu file saja. File yang kita buat nanti itu melingkupi ketiga-tiganya, semata sebenarnya kita akan mempelajari agar tahu masing-masing dari bahasa HTML, kemudian CSS dan JavaScript itu perannya nanti seperti apa. Tadi sudah kita sampaikan ya bahwa ketika kita akan membuat dokumen baru, kita akan tempatkan pada sebuah folder. Nah, folder yang saya siapkan saya letakkan di sini ya, d/soboteika/web, kemudian saya buatkan folder yang lumayan panjang agar nanti pengelompokannya mudah ya. Saya masukkan sini. Nah, untuk editor yang saya gunakan, saya menggunakan Visual Studio Code atau VS Code, dan VS Code sudah saya sambung ke folder yang sudah saya buat ya, sudah saya buka di sini. Nah, jadi untuk membuka file atau kita membuat dokumen baru ya, kita cukup seperti ini. Kita buat satu file yang nanti kita akan isi ketiga bahasa tadi, yaitu misalnya yang sederhana ya, CS HTML. Kita mulai memasukkan elemen HTML, karena HTML itu kan fungsinya adalah
membuat struktur dokumen. Nah, struktur dokumen yang diterapkan di dalam nanti dokumen web yaitu mempunyai pola tertentu dan itu harus kita ikuti. Nah, ini adalah dokumen yang perlu kita buat ketika kita membuat struktur baru dari dokumen web. Saya tidak akan membahas detail tentang elemennya ya, elemen title apa dan seterusnya. Saya kali ini hanya menggunakan ini untuk menjelaskan perbedaan fungsi peran dari berbagai bahasa yang kita akan gunakan untuk mengembangkan web. Jadi bahasa yang kita gunakan adalah bahasa yang semuanya dasar sama sekali. Makanya kita buat satu file saja. Misalnya kita buat title-nya kemudian di body misalnya saya menggunakan header 1 begini, saya tulis saja pemrograman client server web application. Cukup ini aja dulu ya. Saya simpan. Saya langsung pakai shortcut ya, Ctrl S. Nah, seperti ini. Nah, untuk melihat hasilnya kita perlu buka browser. Saya menggunakan browser Chrome ya. Saya ketik saja Ctrl O, open. Nah, CSHTML ini yang kita buat menggunakan VS Code. Kita buka saja. Nah, hasilnya seperti ini. H1. Kemudian katakanlah saya tuliskan saja di sini modul latihan konsep. Nah, misalnya begini. Terus karena ini baru ya, saya simpan, Ctrl S, saya refresh. Nah, seperti ini. Sampai sejauh ini kita sudah mempunyai struktur dokumen HTML yang nanti digunakan sebagai tempat atau kita akan meletakkan semua elemen-elemen dalam dokumen web. Karena elemen nanti itu kan sangat banyak. Tergantung kita nanti membuat web itu untuk apa. Nah, ini kita akan membandingkan atau melihat peran masing-masing bahasa yang kita sudah jelaskan ya. Nah, sekarang kita lihat di sini bahwa semuanya adalah tampilannya dalam bentuk default ya. Jadi kalau H1 header 1 ya tampilannya besar begini ya. Kemudian tulisan, nah misalnya begini, saya ingin tulisan dari pemrograman client server web app ini berwarna merah. Nah, ketika kita sudah menginginkan ada sebuah warna, kita perlu menggunakan bahasa yang lain atau menggunakan style sheet. Karena style sheet itu adalah fungsinya bagaimana menampilkan elemen HTML. Ya. Termasuk bagaimana saya akan menampilkan tulisan pemrograman client server ini, misalnya kita buat warna merah. Ya, jadi diingat-ingat bahwa fungsi dari CSS itu bagaimana menampilkan elemen dari HTML. Jadi elemen HTML terbentuk dulu atau nanti ada istilah dokumen objek modelnya terbentuk dulu, baru kemudian diberi style atau diberi sebuah gaya. Nah, sekarang kita ubah pemrograman client server ini, kita menggunakan properti yang ada di elemen HTML style. Nah, propertinya kita harus bisa mengetahui ya properti atau apa yang akan kita gunakan agar warnanya merah misalnya. Karena warna saya tulis color, kita langsung tulis red begini saja ya. Kita simpan, refresh. Nah, seperti ini ya. Sampai sini tidak ada masalah ya. Artinya sekarang kita sudah menggunakan dua bahasa ya, HTML dan style sheet ini. Nah, mungkin untuk menambahi lagi tentang CSS-nya, saya ingin jenis fontnya berubah. Nah, karena font ini kan font default yaitu Times New Roman, saya ingin fontnya berubah. Otomatis yang saya rubah adalah di bagian body. Nah, saya bisa menuliskan di sini seperti tadi ya, style begitu, tapi saya akan menggunakan block style. Nah, block style itu seperti ini. Ya, style.
Nah, pasti ada penutupnya ya. Jadi style ini adalah penutupnya. Nah, kita tuliskan saja. Yang kita rubah tadi apa? Oh, elemen body. Tulis saja body, kurung kurawal. Nah, begini. Yang kita rubah apa? Misalnya fontnya. Berarti properti yang saya gunakan font family. Nah, kita bisa milih font yang akan kita gunakan apa. Ya, misalnya yang ini. Ya, kita simpan, kita refresh. Nah, ya, jadi fontnya berubah. Sampai sini kita sudah menggunakan 2 ya tadi. Nah, sekarang saya ingin membuat elemen baru ya. Elemen baru ini yang nanti akan saya letakkan program dari JavaScript ya. Nah, untuk membuat petak baru, area baru, saya menggunakan div. Ya, menggunakan div saja ya. div/div ya. Kemudian misalnya di sini saya tulis tanggal komputermu klien. Nah, begini ya. Titik 2. Nah, kemudian ini biar kelihatan bedanya nanti kita buat bold. Ini ya. Kita simpan, kita refresh. Nah, ya. Agar kelihatan kotaknya, ya, div ini perlu kita berikan style. Nah, ya kan? Ketika kita sudah menggunakan elemen, membuat struktur di dalam dokumen itu menggunakan elemen div, saya pengen div ini biar kelihatan lebih bagus, saya beri style, saya beri gaya. Sekali lagi, CSS adalah fungsinya bagaimana menampilkan elemen HTML sesuai dengan keinginan kita. Nah, saya buat div ini, saya beri kelas, ya, saya berikan kelas kotak misalnya ya. Karena di situ kelas kotak, saya tulis di sini kotak. Ya. Karena di situ pakai kelas, makanya di bagian block style saya menuliskan titik kotak. Ya, saya belum membahas detail ya. Kenapa harus titik? Kenapa ini? Yang jelas saya cari yang simple, nanti penjelasannya di video-video yang lain. Nah, begini saya blok. Saya ingin ada bordernya ya, garis pinggir ya, dari sebuah kelas yang namanya kotak. Misalnya begini, border titik 2, 1 pixel saja tebalnya. Saya pakai yang putus-putus ya. Warnanya misalnya blue. Nah, titik koma ya. Kita simpan, kita refresh. Nah, ya, ada warna biru kotak ini ya. Nah, saya ingin agar ini tulisannya tidak terlalu mepet dengan garis, saya perlu tambahkan elemen atau properti ya, padding ya. Padding ini saya berikan misalnya 2 pixel atas bawah, kemudian yang kiri kanan saya buat 5 pixel. Simpan. Nah, ya. Sampai sini kita masih menggunakan HTML dan CSS. Sekarang bagaimana kita meletakkan JavaScript? Ya, JavaScript itu adalah bahasa pemrograman atau script language ya. Jadi bahasa script. Ya. Untuk meletakkan kita bisa langsung saja. Saya kalau pengen meletakkan di bawah tulisan tanggal komputermu, saya masuk saja script di sini. Script. Nah, berarti ketika saya masuk di script, saya di situ harus menuliskan bahasa JavaScript. Jangan sekali-sekali menuliskan elemen HTML atau style sheet. Pasti akan tidak diterjemahkan oleh browser karena di situ saya harus menuliskan bahasa JavaScript. Nah, misalnya saya ingin menampilkan tanggal dari komputer yang saya gunakan. Berarti saya perlu
menggunakan kelas yang namanya date. Ya, saya misalnya membuat variabel baru tgl begini sama dengan new date. Nah, saya berarti punya variabel tanggal tgl ya, dan tipe datanya adalah objek, dan objek ini dari date. Nah, untuk menuliskan di dalam dokumen, saya tulis begini saja, dokumen write tgl. Nah, diakhiri titik koma. Saya simpan. Kita lihat di sini. Nah, ini agar turun ke bawah atau ganti baris, saya tambahi di sini break br. Saya simpan. Jadi komputer saya yang sedang saya gunakan ini sekarang tanggal 15 Februari 2021 jam 10.45 GMT plus 7 waktu Indonesia Barat, tertulisnya begitu. Mungkin nanti kalau Anda menuliskan seperti ini ya, terus Sobat TIK coba di komputer masing-masing, bisa jadi tulisan ini berubah. Mungkin ada yang menggunakan bahasa asing atau bahasa Inggris, karena tergantung dari setting bahasa yang ada di komputer masing-masing. Ya, saya fokus pada tanggal dan jam. Ya, ini adalah tanggal jam klien. Ya, dan perlu perhatikan bahwa di sini, ya, saya aksesnya di D.2. Ya, tidak seperti kalau kita biasanya menggunakan browser, kita masuk ke sebuah portal berita atau search engine misalnya, di sana depannya menggunakan protokol HTTP atau HTTP, Hypertext Transfer Protocol. Itu kalau sudah menggunakan jaringan, artinya kita melihat dokumen dari komputer yang ada di jaringan, atau paling tidak menggunakan servis HTTP. Nah, yang sekarang kita belum menggunakan servis. Saya ingin menunjukkan bahwa browser yang kita gunakan, saya pakai Chrome ya, atau mungkin browser yang lain, itu adalah seperti aplikasi-aplikasi Office yang lain, atau aplikasi desain misalnya, atau aplikasi apapun. Jadi browser adalah sebuah aplikasi yang bisa menerjemahkan dokumen web, HTML, CSS, dan JavaScript. Nah, itu harus kita pegang dulu, bahwa browser itu penerjemah atau interpreter atau menerjemahkan dari perintah-perintah bahasa elemen HTML, CSS, dan JavaScript. Nah, contohnya adalah ini. Ya. Nah, mungkin tadi ada penjelasan JavaScript. Ya, JavaScript ini adalah bahasa pemrograman yang mampu mengubah atau memanipulasi elemen. Nah, artinya memanipulasi elemen itu bagaimana? Nah, sekarang kita tambah lagi. Ya. Jadi yang saya tunjukkan ini adalah betul-betul filenya itu berada di komputer lokal saya ya, di komputer saya ini, dan saya open saja atau saya buka saja dengan browser. Seperti kalau saya misalnya ngetik proposal pakai Microsoft Word, ya, untuk membuka file ya tinggal open saja file docx gitu ya, selesai disimpan. Nah, browser ini adalah hanya untuk melihat ya, tidak untuk membuat ya. Kalau membuat kan hanya teks editor biasa ya, mau pakai VS Code, mau Sublime Text, mau Notepad pun, mau pakai VI pun terserah ya. Ya, jadi sebenarnya kita hanya membuat teks saja, yang penting teksnya adalah bermakna dan mampu diterjemahkan oleh browser. Bahasa mampu diterjemahkan browser, kan browser harus tahu ya apa yang kita tuliskan di situ, sehingga di sini bisa muncul merah, muncul garis putus-putus biru dan seterusnya, tebal dan seterusnya. Nah, sekarang coba perhatikan, saya akan menunjukkan contoh ya tadi, bahwa JavaScript itu mampu memanipulasi elemen HTML. Nah, sekarang saya membuat elemen baru HTML. Nah, contoh saja karena ini menggunakan date, saya membuat elemen baru di sini. Nah, saya membuat elemen baru div ya. Div ini misalnya saya akan
eh atau jangan div ya, saya pakai span saja nanti biar ada variasinya ya. Kalau di atas kan pakai div. Nah, saya pakai span. Nah, nanti di sini adalah menampilkan jam ya. Jam dari sistem. Dan kemudian kita buat bisa bergerak detiknya. Jadi span saya buat ID ya. Nah, identitas saya beri nama atau identitas jam. Jadi JavaScript nanti akan merubah elemen span dengan ID jam. Nah, misalnya di sini saya tulis saja ya pukul. Nah, terus belakangnya saya biarkan begini saja ya. Nah, sekarang kita lihat, kita simpan, kita refresh. Nah, ya ada pukul di bagian belakang. Ini biar ganti baris. Saya beri elemen BR. Kita simpan. Nah, ini ya masih kosong ini di bagian sini ya, karena kita nanti kita isi ya dengan jam, menit, detik dari JavaScript. Nah, sekarang kita buat programnya. Nah, kita buat di atas sini ya, sama saja dimanapun. Nah, kita di sini script. Nah, kita perlu function ya, kita perlu function. Nah, begini saja ya, saya functionnya saya beri nama jam ya, saya beri nama jam sama dengan yang di bawah ya. Saya copy saja ya ini ya. Nah, gini ya. Saya copy ya. Variabelnya TGL nggak ada masalah karena itu kan di dalam function ya. Kalau kita mempelajari bahasa pemrograman kan variabel tanggal itu kan skopnya hanya berada di dalam function saja. Nah, seperti ini ya. Terus kemudian ya coba ya kita ambil dari nilai-nilai objek ini kan. Di dalam objek itu ada metode untuk mengambil jam, menit, detik. Saya buat variabel baru misalnya biar beda, jam sama dengan di sini karena ini adalah TGL ya, saya cukup TGL begini. Nah, kita menggunakan VS Code, salah satu kemudahan yang kita dapatkan ketika kita pasang extension, kita dibantu ya. Di situ saya ngetik get saja langsung diberi pilihan ya, diberi pilihan metode yang bisa kita gunakan apa ya, itu kita tinggal menggunakan. Saya get hours. Nah, begini cepat. Kemudian saya sambung ya, concatenate ya. Nah, ini get minute begini ya. Sama kita sambung TGL ya. Salah tadi. Kita sambung lagi TGL titik. Nah, get seconds ya, ini titik koma ya, sudah ya. Kemudian dari fungsi ini kita mendapatkan variabel vjam. Nah, vjam ini kita akan isikan ke span dengan ID jam. Caranya kita cukup menuliskan dokumen. Dokumen ini adalah dokumen keseluruhan ya. Ini yang dibuat oleh HTML. Objeknya nanti namanya adalah dokumen, DOM itu tadi. Nah, terus dokumen di sini tinggal get element by ID. Nah, ini ID apa yang akan kita masukkan? ID-nya adalah jam ya. Nah, yang kita rubah apa? Nah, karena yang kita rubah adalah kontennya ya, tidak properti ya, kita cukup menggunakan, kita rubah propertinya yaitu inner HTML begini.
inner HTML sama dengan begini, kita isi dari vjam. Kita simpan. Nah, agar fungsi jam ini dijalankan ketika program ini diterjemahkan awal ya, waktu downloading awal itu kita perlu menambahkan di bagian body ini adalah properti onload ya. Onload ini adalah manggil fungsi apa yang akan dikerjakan. Fungsinya apa? Jam kurung buka kurung tutup. Sekarang kita simpan, save ya. Kita jalankan. Nah, muncul ya. Sekarang 10.5541 ya. Nah, ini kalau saya refresh itu gerak terus. Nah, biar nggak refresh, biar dia berjalan sendiri ya, JavaScript-nya ini kita perlu tambahkan di function jam ini adalah untuk melakukan refresh atau bekerja setiap fungsi jam ini dipanggil setiap 1 detik sekali atau 1000 milisecond. Nah, fungsi yang bisa kita gunakan set time out. Nah, ini ya. Set time out. Nah, yang dipanggil adalah fungsi jam begini. Nah, fungsi jam setiap 1000 milisecond atau 1 detik. Ya. Sekarang kita simpan, refresh. Nah, perhatikan angka di sini. Sebenarnya setiap 1 detik sekali ya, JavaScript melihat tanggal dari sistem ya, tanggal dari komputer, kemudian dilihat jam, menit, detik, kemudian di hasilnya diletakkan di span dengan ID jam ini ya. Nah, jadi kalau misalnya di sini biar ada perubahan atau perbedaan ya, stylenya kita tambahin misalnya sekalian ya, color ya, misalnya green, kita simpan, refresh. Nah, kelihatan hijau dan dia akan waktunya akan berubah. Nah, ini adalah contoh JavaScript memanipulasi elemen dari HTML. Nah, ini salah satu contoh saja. Berikutnya nanti triggernya kan berupa waktu ya, merubah itu setiap waktu itu triggernya, jadi setiap 1 detik berubah. Nah, trigger seperti ini nanti ketika membuat aplikasi tentu macam-macam ya, bisa menggunakan trigger atau event yang ada di mouse, ada yang di keyboard atau di form inputan macam-macam. Nah, itu kita akan bahas di periode atau video berikutnya. Tapi yang jelas ini sampai di sini kita sudah membuat web dokumen atau dokumen web yaitu HTML sebagai membuat struktur. Jadi elemen-elemen HTML itu membangun atau membuat strukturnya. Kemudian CSS adalah merubah atau bagaimana menampilkan elemen itu biar lebih bagus, dan JavaScript membuat aplikasi ini bisa lebih menarik karena ada sisi dinamis, ada sisi interaksinya ya. Itulah 3 dari dokumen yang ada di browser ya. Nah, sekarang kita masuk ke tahap berikutnya ya. Jadi ketika saya sudah mempunyai file HTML, CSS, JavaScript di komputer lokal kita, sudah kita bisa buka menggunakan browser. Saya pengen ini, wah ini kalau katakanlah 1 file ini, bagaimana kalau ini biar bisa dilihat oleh orang dalam 1 jaringan, entah itu intranet, entah internet. Nah, disinilah kita perlu melibatkan yang namanya server. Nah, karena ini adalah web dokumen, server yang tepat adalah web server. Nah, web server atau lebih teknis itu kan HTTP server, ini yang nanti
menempatkan file-file ini di dokumen root-nya sehingga orang yang dalam satu jaringan nanti akan bisa melihat. Nah, ilustrasinya seperti ini. Akhirnya akan muncul dua sisi client dan sisi server. Client side, server side. Nah, di client side sama perlu perangkat, perlu aplikasi yang namanya browser. Di server perlu web server atau HTTP server. Ya. Nah, file yang kita buat tadi yang menggunakan text editor ada tiga bahasa tadi itu perlu kita upload atau kita tempatkan di dokumen root dari web server. Ya. Akhirnya pengguna dengan browser untuk mengakses file kita yang sudah ada di server cukup melakukan request atau menuliskan URL Uniform Resource Locator ya, http:// bla 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 itu ya di bagian address atau alamat dari browser. Kemudian di situ nanti oleh web server ditangkap sebagai sebuah request HTTP request ya, HTTP request dari klien itu, kemudian dicari dokumennya. Nah, setelah dokumennya ketemu yang ada di dokumen root, kemudian direspon, dikembalikan ke pemintanya yaitu klien, dinamakan response. Jadi responnya tetap HTML, CSS, JS ya, karena klien hanya bisa menerjemahkan 3 bahasa ini, bahasa markup, bahasa style, dan bahasa pemrograman JavaScript. Nah, seperti ini ya. Jadi kiriman dari respon tadi ya HTTP server itu diterjemahkan atau dijalankan di klien oleh web browser. Nah, ilustrasi ini lebih jelas silakan ikuti lanjutan dari kita melakukan kode program di yang pertama. Berikutnya, bagaimana kalau saya ingin dokumen ini ya. Dokumen ini kan dibuka menggunakan browser terus dibuka langsung. Makanya ini D. Bagaimana kalau kita misalnya file HTML, CSS, JavaScript ini agar bisa dilihat oleh orang lain yang ada di dalam satu jaringan. Nah, itulah kenapa kita pernah membahas XAMPP, di sana ada web server atau HTTP server. Nah, disitulah nanti kita akan meletakkan file yang barusan kita buat ini, kita letakkan di sebuah folder ya atau subdomain atau domain di dokumen root dari web server. Nah, sekarang ini kita pindah ya. Karena dipindah ini cukup saya copy begini ya. Saya copy. Saya buat folder baru 010205 client server web app. Sekarang kita letakkan di sini. Ya. Sekarang diletakkan di tempat htdocs di bawah dari dokumen root. Nah, untuk menjalankan file ini kita pastikan web servernya itu adalah berjalan ini ya. Saya start. Nah, web server sudah saya jalankan. Nah, kita tinggal membuka, saya buat ini ya, ini. Nah, ini adalah file yang kita buat di dalam folder ini ya. Kita klik. Nah, ini CS HTML. Nah, sekarang saya bisa melihat dokumen yang saya buat tadi di localhost ya, karena komputer saya menggunakan nama local domain localhost ya. Nah, sebenarnya kalau kita mempelajari lebih lanjut ya, saya buka command prompt dari sistem operasi. Nah, saya pengen melihat komputer saya ini di dalam jaringan IP-nya berapa. Tinggal menuliskan ipconfig ya. Di Windows ipconfig, kalau di Linux ifconfig. Nah, di situ kelihatan ya bahwa komputer saya itu
192, 168, 014 ya. Ini adalah komputer saya. Jadi sebenarnya saya juga bisa mengakses menggunakan IP. Nah, saya tinggal menuliskan 192, 168, 014. Saya sekarang itu kan berada di dalam sebuah wireless LAN ya. Wireless LAN, di sana ada access point, di sini ada beberapa PC atau laptop yang mengakses access point yang sama pada jaringan yang sama, elemennya segmennya sama ya. Jadi kalau misalnya saya membuka menggunakan smartphone misalnya, saya bisa mengakses ya. Sekarang saya dengan handphone pun bisa melihat. Jadi kalau sudah ada di jaringan, cukup mengakses IP atau domain atau subdomain, nanti bisa dokumennya bisa dilihat. Berikutnya, ketika kita sudah mempunyai web server dan sudah bisa kita lihat di dalam satu jaringan komputer, nah, sekarang untuk membuat aplikasi ya, program, pasti kita tidak lepas butuh dengan yang namanya basis data ya, karena database inilah yang nanti menyimpan secara terstruktur data-data kita, sehingga nanti website kita itu akan lebih dinamis, akan lebih bagus, karena klien akan mendapatkan sebuah data yang terstruktur ya, kemudian diakses cepat, sehingga nanti kita membutuhkan sebuah bahasa pemrograman yang digunakan untuk mengakses database. Makanya di ilustrasi sekarang di server side kita akan melibatkan database server. Nah, database server ini bisa diakses kalau kita sudah menggunakan bahasa pemrograman yang berada di server. Nah, ilustrasinya jadi seperti ini. Pengguna sama ya, memasukkan alamat berupa request, kemudian oleh server dilihat ya, karena di program itu sudah melibatkan bahasa pemrograman PHP ya. Terus kemudian di sana ada SQL, Structure Query Language. Kemudian oleh web server diterjemahkan ya. Wah, di dalam PHP ini ada programnya. Di situ ada sintak-sintak yang harus diartikan oleh web server. Nah, setelah diartikan kemudian dilihat lagi. Oh, ternyata ada baris-baris perintah yang harus melakukan query atau melakukan pembacaan data atau melakukan perintah-perintah yang berhubungan dengan database. Nah, jadi tahap berikutnya yang dieksekusi adalah SQL-nya. Nah, setelah mendapatkan data dari database, baru ya, kan ini diterjemahkan di sisi server ya, PHP dan SQL tadi ya. Kemudian dijadikan dalam bentuk HTML, JS, CSS. Nah, dari hasil query tadi, hasil eksekusi dari program PHP tadi, kemudian mungkin ada beberapa dokumen statis yang di situ ada HTML, CSS dan sebagainya. Hasil dari dua terjemah di server ini itu direspon atau diberikan kepada klien yang meminta dokumen ini. Lagi-lagi yang dikembalikan ke klien adalah HTML, CSS, JavaScript. Nah, gini. Baru setelah sampai di klien, ketiga bahasa tadi itu diterjemahkan oleh browser. Oh, ada struktur dokumen HTML seperti ini. Kemudian sama CSS diberi warna. Kemudian posisinya diatur sedemikian rupa. Jadi nanti dilihat di browser itu pengguna lebih baik, lebih nyaman karena sudah ada unsur estetikanya atau keindahannya. Kemudian di situ ada JavaScript yang digunakan untuk misalnya berinteraksi, untuk mengolah data dan seterusnya, sehingga tampilannya bisa lebih kelihatan responsif di mata pengguna. Sehingga nanti setelah diterjemahkan 345 baru di browser akan muncul hasil dari terjemahan ketiga bahasa ini. Jadi terlihat di situ ada 1, 2, 3, 4, 5 itu adalah urutan ya dari bahasa pemrograman
bahasa markup, bahasa query language ya, bahasa query ya, query itu bagaimana alur atau urutan diterjemahkan sampai dokumen itu bisa terlihat di browser sehingga kita bisa menggunakan, bisa membaca, ya, kemudian mengisi data dan seterusnya. Nah, alur seperti ini ya, mulai request, kemudian ada eksekusi di server, terus direspon ke klien, kemudian diterjemahkan oleh browser. Ini siklus ini akan berulang terus. Nah, inilah yang disebut konsep client server. Ya. Jadi setiap nanti pengguna itu melakukan interaksi selalu berupa request, respon, request, respon. Ya. Makanya muncul istilah server side programming. Jadi server side programming itu adalah program yang dieksekusi, dijalankan di server. Contoh yang ada di ilustrasi itu adalah PHP. Mungkin ada bahasa pemrograman yang lain, ya, ada Java Server Page misalnya, atau mungkin .NET, atau masih banyak lagi. Pokoknya kalau dijalankan di server, namanya adalah server side programming. Sementara kalau dijalankan di klien, namanya client side programming. Dan itu ada di JavaScript. Jadi jelas ya. Ini yang perlu kita pahami, JS itu adalah client side programming, kalau PHP itu adalah server side programming. Dan itu semata adalah menunjukkan di mana dia dieksekusi atau dijalankan. Makanya akan muncul istilah back end dan front end ya. Dari siklus tadi ya, itu ada istilah back end dan front end sekarang. Back end itu adalah menandakan prosesnya ada di server, klien tidak tahu ya, di belakang layar ya, back end. Hasilnya nanti dilempar ke klien, namanya front end. Nah, jadi istilah ini yang sekarang banyak menunjukkan ada dua sisi yang menggambarkan sebuah proses atau sebuah proses besar begitu ya di sana, karena memang punya fungsi sendiri-sendiri ya. Akhirnya muncul ada front end developer, ada back end developer, karena dalam kompetensi seseorang nanti ada kebutuhan sebuah skill atau pengalaman untuk menggambarkan sebuah pekerjaan itu orang yaitu membuat software atau aplikasi untuk kebutuhan back end. Berarti kan ada bahasa pemrograman yang ada di server, termasuk kebutuhan SQL-nya, terlepas nanti harus berhadapan dengan menggunakan framework, kemudian database-nya tidak menggunakan relasional, menggunakan graph, menggunakan berbasis dokumen, NoSQL dan sebagainya, itu kan perkembangan berikutnya. Tapi yang dasarnya adalah di sini. Itu adalah back end, itu ada di dalam server side. Sementara front end adalah bahasa yang bisa dilihat oleh klien karena diterjemahkan oleh klien dan hasilnya langsung dilihat oleh klien. Nah, ini sebenarnya alur yang perlu kita pahami. Nah, contoh di dalam programnya untuk membedakan server side, client side. Nah, bisa dilihat di dalam contoh program berikut ini. Nah, sekarang kita kembangkan lagi. File yang kita buat CS HTML itu kan hanya 3 bahasa ya, yaitu bahasa HTML, markup language, kemudian bahasa untuk stylenya ya, terus kemudian ada bahasa pemrograman atau script JavaScript. Cukup menggunakan extension HTML. Nah, ketika saya akan menambahkan program PHP, karena ini kan sudah di server, kebetulan di web server juga sudah ada interpreter atau penerjemah bahasa pemrograman PHP, saya bisa memasukkan perintah-perintah PHP. Nah, cara membuatnya misalnya begini ya, ini dokumen yang sama ya, CS HTML ini harus saya ubah menjadi extensionnya PHP. Karena kalau tidak kita rubah menjadi PHP, masih tetap HTML, nanti web server tidak menerjemahkan bahasa pemrograman yang ada di dalam file kita ya. Nah, ini adalah file CS HTML yang sudah ada di web server ya. Kita rename atau save as saja, kita rubah jadi extensionnya PHP. Nah, begini.
Jadi sekarang kita punya 2 file ya, CS.html dan CS.php. Nah, ini di bagian server saya refresh. Nah, ini adalah CS.php. Nah, sekarang saya ingin menambahkan program PHP. Saya copy saja ya dari ini ya, saya dari div ini saya copy. Ya, ini saya copy saja. Nah, saya copy, ini saya taruh di bagian bawah. Saya paste di sini. Ya. Ini untuk jamnya saya sudah tidak perlu ya. Scriptnya ini kan dari JavaScript ya. Ini juga saya tidak perlu. Nah, begini. Kemudian tanggal komputermu ini adalah tanggal komputer web server, atau saya tulis saja HTTP server. Nah, HTTP server. Nah, sudah selesai. Coba saya simpan, saya refresh. Nah, di sini. Mungkin biar kelihatan tidak terlalu numpuk ya, yang di atas ini kan menggunakan kelas kotak yang sama. Nah, inilah fungsi dari style sheet. Biar ada jarak. Nah, saya perlu berikan margin bottom. Nah, saya buat 2 pixel. Saya beri batas 2 pixel untuk bagian bottom. Saya simpan. Ya, kelihatan ya. Nah, tanggal komputer HTTP server. Nah, ini biar kelihatan ya, saya tulis saja di sini. Scriptnya adalah PHP. Nah, di sini saya perlu seperti tadi, kalau di atas ini kan JavaScript. Nah, saya karena PHP saya cukup berikan gini ya. Jadi kalau saya sudah menuliskan tanda blok PHP, berarti saya di sini saatnya menuliskan menggunakan bahasa pemrograman PHP. Jangan sekali-sekali memasukkan perintah-perintah yang lain ya. Misalnya sekarang date ya. Date saya hampir sama ya dengan situ karena saya ingin melihat date-nya. Saya cukup menampilkan begini, echo date kurung buka kurung tutup tahun bulan tanggal ya, YMD tahun bulan tanggal, terus jam, menit, detik. Nah, saya simpan. Cukup seperti ini. Saya refresh. Nah, coba perhatikan di situ ya. Tanggal ya di sini. Terus di sini adalah jam. Saya perbesar ya. Jamnya adalah jam 5. Padahal sekarang jam di komputer saya jam 11 ya. Nah, ini kan ada sesuatu yang aneh. Kenapa PHP dan browser ini itu menunjukkan jam yang beda. Padahal ini kan di dalam komputer yang sama, di komputer yang lokal, sama-sama di lokal. Nah, untuk menjelaskan ini kita perlu tahu, kita bisa menampilkan zona waktu ya. Kita tuliskan saja di sini ya. Echo ya. Saya buat spasi ya, atau begini biar kelihatan ada bedanya ya. Saya pengen menampilkan fungsi yang ada di PHP, yaitu menampilkan zona waktunya ya. Perintahnya adalah date default ya. Time zone get ya. Cukup begini, kita simpan, kita refresh. Nah, baru ketahuan ya bahwa komputer saya atau web server saya di sana ada konfigurasi, yaitu menggunakan zona waktu Berlin. Makanya di Berlin sekarang jam 5 pagi. Padahal sekarang di waktu Indonesia Barat GMT plus 7, waktu saya sudah jam 11 siang ya. Nah, berarti ini yang perlu kita pahami ketika nanti kita membuat aplikasi ya. Kita membuat aplikasi bahwa
klien dan server mempunyai tanggal yang beda. Padahal ini kan komputer lokal. Mungkin kalau komputer lokal kita bisa merubah di sisi servernya. Nah, di sisi server itu sebenarnya di mana zona waktu. Nah, buka saja di cPanel di sini, cari konfigurasi PHP titik ini. Ya, jadi bsp.ini itu adalah berisi konfigurasi dari web server. Langsung saja misalnya Ctrl F, di mana itu Berlin. Nah, ternyata betul ya, konfigurasi server web server SAM lokal saya itu defaultnya adalah Berlin ya. Nah, mungkin langsung kita, nah kalau misalnya ingin menyamakan jamnya ya biar sama, kita kan cukup merubah di sini ya. Kita rubah menjadi waktu Indonesia Barat, atau kalau dituliskan di situ bisa ditulis Asia/Jakarta. Itu waktu Indonesia Barat. Cuman ada masalah lain. Ini kalau kita servernya berada di komputer kita bisa mengubah. Bagaimana jika suatu saat nanti kalau web ini kita hostingkan ya. Kita letakkan di share hosting, kita langganan hosting, kita nggak bisa lagi ngutek-ngutek ngerubah konfigurasi server ya. Kan tidak mungkin kita mengubah konfigurasi server di dalam server di mana server itu kliennya akan menggunakan server yang sama, service yang sama. Nah, untuk merubah zona waktu, kita tinggal menggunakan script PHP yang sudah ada. Jadi aplikasi saya ini saya akan gunakan di zona waktu apa. Jadi nanti pada saat zona waktu sudah kita ubah, dimanapun saya membuat aplikasi, ya, nanti kalau aplikasinya sudah besar, kita sudah nggak takut. Kita memanggil date, jam yang digunakan adalah zona waktu sesuai konfigurasi kita. Kita cukup di level aplikasi. Misalnya begini. Nah, ini nggak usah dirubah, biarkan saja. Ya. Saya rubah di sisi programnya. Nah, merubah konfigurasi begini ini, alangkah baiknya kita letakkan di bagian atas. Jadi nanti kalau aplikasi ini sudah besar, ya, aplikasi ini harus ada sebuah konfigurasi yang bisa digunakan untuk semua halaman. Makanya saya sengaja PHP-nya tidak saya taruh di bawah untuk merubah zona waktunya, saya taruh di bagian atas. Ya, saya taruh atas di sini. Kenapa ditaruh di atas? Ya karena PHP inilah yang akan dieksekusi pertama. Nah, cukup begini ya. Bisa ada PHP atau begini ya, tinggal nanti konfigurasinya. Kita ubah zona waktunya date default. Nah, ini kita bisa set di sini Asia/Jakarta. Nah, seperti ini ya, kita simpan sekarang. Simpan. Terus ini kita refresh. Jadi saya masih menggunakan, harus pakai tanda tanya PHP karena konfigurasi saya ya untuk short open tag-nya masih dalam kondisi off ya. Jadi kalau ingin merubah ini jadi begini, nah di PHP ini ada konfigurasi untuk short open text. Short open tag ini harus kita buat on ya. Sekarang kita rubah jadi Asia Jakarta. Kalau saya refresh, nah begini. Sekarang jamnya sama. Jadi kebetulan klien dan server ini adalah tanggalnya sama ya. Jadi ibaratnya nanti kalau kita untuk kita hostingkan ya, karena ini waktu Indonesia Barat ya. Server ini misalnya hosting ini servernya di Surabaya, terus kliennya di Ponorogo, berarti kan sama. Atau yang akses klien di Banyuwangi ya. Jadi kebetulan aplikasi ini adalah diterapkan secara bisnis, diterapkan menggunakan waktu Indonesia Barat. Nah misalnya begini, misal saja saya tinggal di Sidoarjo, terus kemudian saya membuatkan program untuk orang
Jayapura, ya, orang Jayapura atau orang Sorong misalnya. Ya. Nah, karena dan hostingnya misalnya di Jakarta atau salah, hostingnya misalnya di luar negeri misalnya. Nah, kalau tidak saya ubah, tanggal itu kan akan mengikuti hosting, ya. Jadi untuk merubah agar ini itu menjadi eh, tempat Jayapura, nah ini kita ubah menjadi Jayapura. Kita simpan, kita refresh. Nah, betul ya. Jadi kalau sekarang waktu Indonesia Barat jam 11.20, di Jayapura lewat 2 jam yang lalu, jadi sekarang di Jayapura jam 13.20, selisih 2 jam. Nah, sekarang begini, biar kelihatan ya. Ini sementara saya tutup. Nah, saya tutup. Kita coba biarkan aja Berlin. Nah, kemudian ini sudah ada klien, ya, tanggal dari klien. Terus di sini ada tanggal dari web server, ya, web server. Nah, di dalam hosting itu ada database server. Nah, di dalam database server kita juga bisa menampilkan tanggal. Caranya sama. Nah, kita perlu nanti bahasa berikutnya yaitu SQL, Structure Query Language. Kebetulan di dalam web server saya sudah ada database server menggunakan MySQL atau MariaDB ya, engine-nya. Saya sama ini kita coba kita copy saja ya. Nah, sekaligus kita memasukkan bahasa SQL, query language, bahasa query yang berkomunikasi dengan basis data. Nah, tanggal komputer database server. Nah, ini MySQL. Nah, begini. Nah, karena menggunakan MySQL, nah begini. Kita harus tahu koneksi ke database apa ya. Ini apa namanya ini user passwordnya. Nah, otomatis kita buat saja koneksi, misalnya kita buat variabel koneksi sama dengan new MySQLi ya, menggunakan kelas MySQLi. Di sini local host ini ya, kemudian usernya root, passwordnya kosong. Kita sudah punya basis data database ketika kita mempelajari MySQL ya, yaitu pelatihan underscore guru. Kemudian kita melakukan query ya, bahasanya misalnya query-nya kita tampung sajalah di sebuah variabel. Nah, select NOW begini ya. Kalau misalnya kita pengen melihat di klien database-nya seperti ini ya, kita masuk di basis data. Di sini ada pelatihan guru. Nah, di situ ada SQL, misalnya begini, select NOW now ya. Kalau kita jalankan, nah ini hasilnya ya, select now. Kita beri alias TGL misalnya ya, TGL DB. Nah, tanggalnya begini. Nah, sekarang kita coba tampilkan di web ya. Kita tampilkan di web, kita jalankan query-nya ya, koneksi, kemudian di situ kita berikan query, kita masukkan SQL, kita baca hasil query-nya
menggunakan fetch array saja. Gini. Sekarang kita tampilkan ya, ini karena PHP menampilkan tanggal database-nya echo $row tgl db ini. Nah, gini. Sekarang kita simpan, kita lihat hasilnya di sini. Yang ini ya. MySQLi kurang. Nah, sekarang bisa diperhatikan di situ ya. Ada 3 tanggal yang bisa kita lihat. Tanggal klien ya di jam 11.28, tanggal server jam 5 pagi karena konfigurasi menggunakan Berlin, kemudian tanggal komputer di database jam 11 ya. Kenapa jam 11? Karena database ini adalah melihat tanggal server ya, tanggal server ya, atau tanggal komputer. Tanggal komputernya 11. Kebetulan klien dan server kan jadi satu ini. Artinya jadi satu itu kan waktunya sama. Yang tidak bisa diubah itu kan di sini. Sementara kalau menggunakan PHP, saya bisa leluasa mengubah time zone atau zona waktu sehingga kita bisa menyesuaikan aplikasi ini nanti bisa digunakan untuk keperluan di daerah mana. Jadi contoh saja, saya misalnya di Sidoarjo, hostingnya misalnya di Jepang ya. Tapi aplikasi ini sebenarnya dikerjakan untuk bisnisnya di Jayapura. Otomatis biar tanggalnya tidak terpengaruh oleh server yang ada di Jepang, zona waktu saya ubah menjadi Jayapura. Jadi tinggal mengganti di sini ya, di bagian atas menggunakan fungsi yang ada di PHP date default time zone set. Nah, kita tentukan menggunakan konfigurasi atau time zone yang bagian mana. Nah, ini yang perlu kita pelajari ketika nanti kita membangun aplikasi dan menggunakan konsep klien dan server. Ya, klien sekali lagi, jam klien dengan jam server itu beda. Makanya ketika membuat aplikasi, saya biasanya untuk jam saya tidak pernah mengambil tanggal server, karena tanggal server ini akan mengikuti tanggal lokasi dari server. Ya. Kalau PHP itu perlu kita ubah karena memang saya perlu mengubah waktu sesuai dengan kebutuhan di mana web ini itu akan digunakan. Sehingga nanti data yang disimpan di dalam database itu adalah sudah dikonversi ke tanggal di mana tempat dari aplikasi ini digunakan. Misalnya tadi waktu Indonesia Barat, Tengah atau yang lainnya. Mudah-mudahan sampai sini jelas ya bahwa kita kalau nanti membuat aplikasi kita perlu memperhatikan tanggal. Karena nanti ketika sudah kita hostingkan, yang namanya klien itu pasti akan berasal dari berbagai zona waktu. Karena internet kan bisa dilihat dari mana saja, sehingga kalau misalnya saya ingin membuat web dan ingin menyapa pengguna misalnya selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam, tanggal yang cocok digunakan adalah tanggal klien. Otomatis program yang saya harus gunakan untuk menyampaikan greeting tadi itu yang cocok adalah menggunakan tanggal dari klien komputer masing-masing. Sekali lagi karena perbedaan zona waktu di dalam komputer klien. Sementara kalau di web server atau HTTP server itu kita tentukan jamnya ya karena
ini akan diakses oleh orang yang berada dalam zona waktu yang beda-beda. Jadi patokan waktunya harus kita tentukan mau menggunakan GMT plus 7, plus 6 atau dan sebagainya. Coba sekarang kita perhatikan nih ya. Di program ini saya biasanya memang melihat source code-nya. Saya klik kanan ya. Lihat sumber halaman. Nah, di sini ini adalah program yang diterima oleh server dan diterjemahkan oleh browser. Di sini tidak kita temui program PHP, padahal source code-nya adalah seperti ini ya. Ada echo date koneksi new MySQL di sini tidak ada. Karena yang saya buka ini adalah sudah di klien, karena di klien itu hanya 3, HTML, CSS, JavaScript. Jadi klien tidak bisa melihat bahasa pemrograman yang ada di server PHP, termasuk basis data. Karena itu dikerjakan di sisi server. Jadi kan tidak mungkin ya klien sampai bisa melihat programnya, apalagi di situ ada user password, kan sangat bahaya. Jadi terlihat ya bahwa klien browser hanya bisa membaca atau mendapatkan script HTML, CSS, dan JavaScript. Demikian Sobat TIK materi yang bisa saya berikan, mudah-mudahan bermanfaat. Sekali lagi konsep ini akan sangat bermanfaat nanti ketika kita sudah membangun website yang lebih kompleks, karena nanti pasti kita tidak mungkin akan membuat aplikasi hanya satu halaman ini. Pasti kita akan melibatkan banyak dokumen, sehingga kita harus bijak dalam mengatur atau mengorganisir banyaknya dokumen ya. Mengenai HTML itu nanti pengembangannya seperti apa, CSS nanti pengembangannya juga sangat banyak seperti apa, JavaScript seperti apa, PHP seperti apa, SQL seperti apa. Nah, itu nanti kita pelajari satu-satu. Yang penting dari konsep yang saya sampaikan tadi, ada 5 bahasa yang harus kuasai ya, bahasa dasar tadi itu, karena memang perannya adalah sendiri-sendiri. Demikian untuk tutorial kali ini tentang konsep client server dalam web application. Mudah-mudahan bermanfaat. Tetap belajar bersama kami di channel Sobat TIK. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.